Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christine Gabriela Sumarmata. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 20 Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping biologi yang saya buat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme. Perkembangan suatu proses diferensi organisme dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Di sini kita bisa melihat sifat pertumbuhan dan perkembangan. Bersifat irreversibel, bersifat kuantitatif, melibatkan pertambahan volume dan jumlah sel. Sifat perkembangan bersifat reversibel, bersifat kualitatif, melibatkan pertambahan jenis sel yang menuju ke arah dewasa. Setelah itu kita berlanjut ke tahapan pertumbuhan. Tahapan awal pertumbuhan berakhirnya di masa dormansi atau istirahat yang ditandai dengan munculnya radikulasi calon akar dan plumula calon batang. Setelah tahapan awal pertumbuhan, kita ke tahapan kecambahan. Ada imbibis, biji menyerap air mengaktifkan hormon giberelin, dan pembentukan energi. Giberelin mengaktifkan enzim hidrolisis hingga terbentuknya energi, dan pembentukan organ. Energi digunakan untuk membentuk radikula calon akar dan plumula calon batang. Setelah itu kita lihat ke macam-macam pertumbuhan. Di sini dari gambar ini dari atas sampai ke bawah ini meristem primer ujung batang. Dan di sini di ujung ini meristem sekunder. Dari daun sampai ke akar itu adalah meristem primer pertumbuhan tinggi. Dan di sebelah dan di dalam batang itu ada kambium vaskular dan kambium gabus. Itu disebut juga meristem sekunder. Di sini kita kalau dipotong akan kelihatan pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Kita akan menjelaskan pertumbuhan sekunder, yaitu di garis lingkaran ini adalah epidermisnya. Di dalam epidermis ada korteks, di dalam korteks ada floem terlebih dahulu yang dapat, baru xilem di dalamnya, dan di bagian tengah yaitu empulur. Baru kita ke pertumbuhan primer. Di pertumbuhan primer kita lihat di bagian luarnya yaitu peridem. Baru itu kambium gabus, baru itu dapat juga floem primer, dan di dalam floem primer itu ada kambium vaskular pembentukan xilem dan floem. Baru itu terdapat floem sekunder dan di dalamnya xilem sekunder, dan di paling dalamnya ini ada xilem primer dan di pertengahannya adalah empulur. Baru itu kita menjelaskan tentang macam-macam perkecambahan. Ada hipogel dan epigel. Di sini ini bijinya terlebih dahulu, baru bertumbuh menjadi hipokotil, bertumbuh lagi, dan di tengah-tengahnya itu epikotil atau loop. Baru setelah dia bertumbuh, epikotilnya naik, itu ada di batang. Baru itu setelah itu mereka bertumbuh, berbunga. Di dalamnya itu bijinya itu atau disebut kotiloden, dan akarnya itu hipokotil. Di sini hipogel ini kita lihat kotiledon tetap berada dalam tanah, radikel muncul dan berkembang membentuk perakaran, epikotil yang akan memanjang bersama plumula sampai ke muncul permukaan. Baru kita kembali ke epigel. Pertama itu ada biji hipokotil, baru itu dia ke
Kembali lagi ke hipokotil. Dia sudah beranjak bertumbuh, baru itu dari bijinya dia berbunga, yaitu kotiledon. Baru setelah dia berbunga, batangnya itu disebut epikotil. Radikal pertama kali membentuk hipokotil, dan plumula adalah bagian terakhir berkembang, yakni setelah muncul di permukaan. Kotiledon yang telah muncul ke permukaan akan membentuk daun pertama dan pucuk. Di sini yang terakhir ada faktor-faktor mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada beberapa, yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini untuk menonaktifkan hormon auksin, dan suhu, kelembapan, baru pH, baru nutrisi. Nutrisi ini ada berisi unsur makro yang wajib, yaitu C, H, O, N, S, P, Mg, Ca, dan K. Unsur mikro. Nutrisi ini ada 3 unsur, yaitu unsur makro, mikro, dan unsur tambahan. Unsur makro itu banyak dan wajib ada, yaitu C, H, O, N, S, P, Mg, Ca, dan K. Unsur mikro itu sedikit dan wajib. Contohnya Cu, Ba, Mn, Co, Zn, dan Mo. Di unsur tambahan itu tidak wajib ada. Misalnya Cl, Na, Si, La. Dan kita kembali ke faktor internal, yaitu faktor genetik atau hereditans. Yang kedua ada hormon auksin. Hormon auksin ini di sini kita terdapat fungsinya, yaitu merangsang pembelahan sel, merangsang domensi apikal, terus mengaktifkan aktivitas kambium, menyebabkan partenokarpi, buah tidak berbiji, dan menunda rontoknya daun dan bunga buah-buahan. Kerjanya auksin itu dipengaruhi oleh cahaya dan gravitasi. Kalau dia mengikuti cahaya, di mana cahaya itu dia akan merambat ke arah cahaya. Kalau gravitasi, dia mengikuti pergerakan gravitasi bumi. Terus kita kembali ke giberelin. Giberelin berfungsi untuk mematahkan dormansi, membuat pertumbuhan menjadi normal, memperbesar buah, memacu aktivitas kambium, menyebabkan partenokarpi. Di sini ada juga sitokonin. Sitokonin ini berfungsi sebagai menghambat penuaan, mengurangi domensi apikal agar terbentuk tunas lateral atau cabang. Terus ada gas etilen, yaitu pematangan buah. Baru itu ada asam absitat. Itu berfungsi sebagai menghambat pertumbuhan, merangsang stomata menutup saat kekurangan air, merangsang pengguguran daun saat musim kemarau. Dan di sini ada kalin atau disebut juga organisis. Di situ terdapat rizokalin di akar, filokalin di daun, kaukalin di batang, dan antokalin di bunga. Yang terakhir asam traumalin, yaitu berfungsi sebagai memperbaiki sel-sel yang rusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang
pengertian dari pertumbuhan, yaitu penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel. Perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organisis dan diferensiasi struktur serta fungsi. Baru kita ke ini terbagi menjadi dua, tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Saya akan menjelaskan tentang tahap embrionik. Tahap embrionik dimulai dari proses fertilisasi atau penyatuan sel telur dan sperma, kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Di sini ada 4 fase, yaitu pertama fase morula. Fase morula di mana fase zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Berikutnya fase blastula. Fase di mana terjadi pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang dibentuk pada fase morula. Yang ketiga, fase gastrula. Fase di mana embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Yang keempat, fase diferensiasi. Fase di mana dimulai terjadi diferensiasi dan organisis pada struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Di fase ini terdapat ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm itu akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, imel gigi, sistem saraf, dan sistem reseptor. Di sini mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, jaringan otot, sistem saraf, peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epitel, pencernaan, sistem saraf, sistem pernafasan, pankreas, dan hati serta kelenjar gondok. Tahapannya seperti ini. Yang pertama itu ada zigot. Zigot lanjut ke morula, baru ke blastula, baru ke blastosol, baru itu ke gastrula. Di gastrula ini ada mesoderm di sebelah sini di ujungnya dan ektoderm di belakangnya. Endoderm ada di lapisan luarnya dan blastoper itu ada di tengah-tengahnya. Berikutnya kita ke tahap pasca embrionik. Pasca embrionik terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa. Ada beberapa tahapan, yaitu regenerasi, metamorfosis. Metamorfosis juga dibagi ada 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang regenerasi dulu. Regenerasi adalah proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Berikutnya, metamorfosis, perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari suatu stadium ke stadium berikutnya. Ada 3, yaitu ametabola, organisme yang tidak mengalami proses metamorfosis, seperti contohnya kutu buku. Berikutnya, holometabola, organisme yang mengalami metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Di sini kita lihat contohnya seperti ini. Pertama dari telur, kemudian dia berkembang menjadi ulat, berkembang menjadi kepompong,
dan hasil akhirnya dia menjadi kupu-kupu dewasa. Berikutnya, hemimetabola. Organisme yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya itu kumbang, kecoa, belalang, dan capung. Di sini kita bisa lihat dari telur, betina telur, baru dia bertelur, baru terjadi nimfa, baru dewasa atau imago. Dari presentasi saya tentang mind mapping pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan selamat pagi.